Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun Pondok Maritim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu bersama majelis taklim tazkiyatun nafas. Semoga langkah kaki kita, perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di majelis taklim tazkiyatun nafas materinya membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Nah, oleh Imam Bukhari. Dan terakhir pertemuan kita tanggal berapa ibu-ibu sekalian? Maret ya. Pertemuan kita berada di bulan Maret tanggal 21. Saat itu kita sudah menuntaskan tentang apa waktu itu? 5 perbuatan yang tidak termasuk durhaka. Betul? Ya. Betul itu kan? Baik. Jadi terakhir materi kita 5 perbuatan yang tidak masuk kategori durhaka kepada kedua orang tua kita. Itu sudah saya sampaikan. Baik. Kita masih berada pada bab yang pertama ya, yaitu bab birrul walidain. Dalilnya kan 3. Masih ingat ya? 1 Al-Quran, surat apa? Al-Ahqaf ayat 15.
Yang kedua yaitu hadis yang jadi 3 dalil itu, 1 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis yang pertama, masih ingat hadis tentang hadis apa itu? Yang pertama itu tentang apa ya? Riwayat siapa? Masih ingat? Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, betul ya. Ya, baik. Jadi ada 3 dalil dalam bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalil yang pertama Al-Quran, surat Al-Ahqaf, ayatnya 15. Lalu hadis yang pertama, jadi 3 dalil itu 1 Quran 2 hadis maksudnya. Hadis yang pertama adalah riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2478, yaitu tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Betul itu ya? Baik. Terus hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2501. Hadis yang dalamnya berisi tentang ridha Rabbi fi ridhal walid wasakhtur Rabbi fi sakhatil walid. Jadi ridha Rabbi fi ridhal walid wasakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Betul itu ya? Nah, hadis itu mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran yang terakhir kemarin di bulan Maret itu, saya sampaikan 5 perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang tidak masuk kategori durhaka kepada kedua orang tua. Apa saja itu 5 hal tersebut? Yang pertama, tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan maksiat. Jadi kalau orang tuanya memerintahkan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh ditaati. Sedangkan anak nggak dosa karena tidak mentaati. Taat itu dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Ya. Terus kemudian yaitu yang kedua, meninggalkan ta'assub fanatik jahiliyah. Yaitu ta'assub jahiliyah ini fanatik golongan, membela keluarga, suku, marga atau terah ya, walaupun di atas kesalahan. Nah ini dalam hal ini tidak boleh, yaitu fanatik kepada marga atau keluarga kalau mereka berada di dalam kesalahan ya. Terus yang ketiga, apa itu ketiga? Bersaksi memberikan kebenaran yang memberatkan orang tua. Misalnya ketika anaknya diminta untuk menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka si anak harus jujur. Dia harus menyampaikan bahwasanya perbuatan itu betul-betul dilakukan oleh orang tuanya, sekalipun merugikan orang tuanya. Ini tidak termasuk anak durhaka. Jadi ini memberatkan orang tua. Ya, betul Pak Hakim, orang tua saya yang mencuri itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pastilah orang tuanya, kok niku dadi anak kok ndak belani bapak, kok ndak mendukung ayah. Nah kan begitu. Maka dalam hal ini seorang anak yang bersaksi memberikan kebenaran yang memberikan orang tua tidak termasuk anak durhaka. Lalu kemudian yang keempat, tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Jadi orang tuanya menyuruh anaknya, anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya. Mungkin karena orang tua ini tidak suka dengan menantunya, ya, karena sebab-sebab tertentu, maka si anak tetap
tidak mau menceraikan istrinya karena si anak masih mencintai istrinya. Toh juga alasan orang tua itu tidak dibenarkan oleh syariat. Mungkin karena alasan males menantunya, nggak bisa masak atau nggak bersih dan seterusnya, maka nggak boleh seperti ini. Kecuali kalau alasannya dibenarkan oleh syariat. Misalnya menantunya, si wanita ini menantunya ini teridentifikasi melakukan pelanggaran syariat. Misalnya yaitu melakukan misalnya bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahram, ya, suka chattingan ya dengan laki-laki lain yang bukan mahram padahal itu bukan suaminya. Maka yang seperti ini karena akhlak, ya, karena perilaku yang tidak syar'i maka diperbolehkan, ada alasannya. Si anak harus menasehati istrinya, jika tidak bisa dinasehati maka ikuti orang tuanya, itu untuk kemaslahatan, tentunya untuk anak-anaknya di kemudian hari. Baik, terus kemudian yang kelima, tidak mentaati orang tua dalam masalah pemilihan calon pasangan. Orang tuanya punya calon tersendiri, lah si anak punya pilihan. Maka dalam hal ini kalau orang tuanya itu memaksa anaknya dan anaknya tidak mau mengikuti kemauan orang tua, maka ini dibenarkan, nggak apa-apa. Kecuali ya, jika pilihan si anak tersebut ternyata memang betul-betul tidak sesuai kriteria yang diharapkan oleh syariat. Artinya dari sisi agama, dari sisi akhlaknya, ya, dari sisi adabnya, sehingga orang tuanya nggak cocok. Maka si anak tentunya harus mengikuti pertimbangan orang tua. Baik, kita lanjutkan. Hari ini saya tambahkan satu yang terakhir, pelajaran terakhir. Pelajaran yang terakhir dari hadis yang nomor 2. Ya. Ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Murkanya Allah bergantung pada murka orang tua. Saya tambahkan satu pelajaran lagi. Apa itu? Pelajaran yang terakhir adalah amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah. Amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah. Amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Sebab kan tadi hadisnya kan ridhallah fi ridhal walid, ya. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Sore hari ini saya akan tunjukkan amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, apa sih artinya ridho itu, Ustadz? Seringkali kita ini mendengar kata istilah ridho. Apa itu ridho? Ridho itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah suka atau rela. Ya, suka, rela, termasuk cinta. Nah, itu ya, itu masuk di situ. Ya, saya ridho, saya suka, saya rela. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira amalannya apa saja yang mendatangkan keridhaan Allah? Allah itu suka dengan amalan itu. Sehingga kalau kita melakukan amalan itu, maka kita akan disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ternyata amalannya ada beberapa, Bapak Ibu sekalian, yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Apa itu amalannya? Satu, amalannya yang pertama ini. Amalan yang pertama adalah mengikuti jejak para sahabat, maka diridhai oleh Allah. Jadi siapa saja di antara kita, ya, yang mengikuti jejak sahabat Nabi, mengikuti salafus salih, mengikuti generasi terbaik yang hidup di zaman Nabi, yaitu para sahabat, maka Allah turunkan keridhaannya kepada kita.
Allah suka, Allah rela, Allah ridho kepada kita. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Amalan yang mendatangkan keridhaan Allah itu mengikuti jejak para sahabat Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Quran surat At-Taubah. Kita dengarkan Quran surat nomor 9 At-Taubah. Ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian ayat 100. Surat yang ke-9 At-Taubah, ayatnya ayat yang ke-100. Kita dengarkan murattalnya, setelah itu kita dengarkan terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah ayat 100. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Silakan. Ayo baca terjemahnya. Perhatikan kalimatnya. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Sahabat Nabi yang ada di Makkah. Dan orang-orang Ansor. Siapa orang Ansor? Sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Terus lanjut poinnya. Stop. Nah, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini muhajirin dan ansor. Mekah, sahabat Nabi yang ada di Mekah, sahabat Nabi yang ada di Madinah. Muhajirin dan ansor. Maka orang kalau mengikuti muhajirin dan mengikuti ansor, sahabat Nabi, maka Allah ridha kepada mereka. Loh, dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, itu. Terus masih ada janjinya lagi selain diridhai Allah. Lanjut di akhirat yang mengikuti jejaknya para sahabat, mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar, mengikuti Utsman, mengikuti Ali radhiyallahu anhum ajmain, maka apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Lanjut. Nah, mereka kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan yang dimaksud mereka ini kita yang hadir di majelis ini. Jadi kalau kepingin dapat ridhonya Allah, yang pertama apa kalau begitu? Yang pertama mengikuti jejak para. Sekarang sebelum saya masuk ke nomor 2, Bapak Ibu harus tahu siapa sih yang dimaksud sahabat itu? Siapa? Nah, ya. Apakah semua yang hidup di zaman Nabi itu sahabat? Enggak. Lalu sahabat itu siapa? Dimaksud sahabat Nabi itu siapa? Maka perlu kita catat, perlu kita ketahui, harus tahu ini. Kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab yaitu Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahaba. Ya, itu beliau mengatakan yang masuk atau disebut sahabat itu adalah satu. Yang pertama ini, yang pertama, orang yang pernah bertemu Nabi. Orang yang pernah bertemu Nabi. Saya tanya, panjenengan ketemu Nabi atau tidak? Tidak, karena berarti panjenengan disebut sahabat atau bukan? Bukan, karena nggak ketemu Nabi. Orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sebentar maupun lama ketemu Nabi, berarti Ustadz Abu Jahal itu ya ketemu Nabi loh. Abu Lahab itu ya ketemu Nabi. Sabar, kan ini baru nomor 1 yang masuk kategori sahabat. Nanti tambah meruncing ibarat kerucut, tambah mengerucut ke atas.
Yang pertama, orang yang ketemu Nabi, lama maupun sebentar. Yang kedua, mereka beriman dengan ajaran Nabi. Oh, ini udah wis, Abu Jahal gak masuk, sudah tereliminasi. Nah, ya, Abu Lahab gak masuk. Abu Thalib itu paman Nabi. Dia itu membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu-satunya paman Nabi yang membela keponakannya yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Abu Thalib. Ya, tapi kan dia bukan muslim matinya. Apakah dia termasuk sahabat? Sabar. Ya, jadi saya ulang, yang nomor 2, orang yang beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 ketemu Nabi, yang nomor 2 beriman dengan syariat Rasulullah. Yang ketiga adalah sebelum yang ketiga, Ustadz, kalau misalnya orangnya itu tidak lihat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi karena dia buta. Ayo, siapa sahabatnya Nabi yang matanya buta? Ayo. Muadzinnya Rasul, Abdullah bin Umi Maktum, disingkat Ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu. Apakah itu sahabat? Sahabat karena ketemu di zaman Nabi meskipun terhalang matanya karena dia tunanetra, gak bisa lihat, tapi beriman dengan syariat Nabi. Makanya termasuk sahabat. Ini muadzinnya Rasul, sahabat. Saya ulang, nomor 1 adalah yang ketemu Nabi, meskipun dia nggak lihat, masuklah kategori, ya, masuk dia, ya, karena hidup di zaman Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan Islam. Meninggal dalam keadaan Islam. Ya, meninggal dalam keadaan Islam. Itu nomor 3. Lah, sedangkan Abu Thalib tereliminasi karena dia meninggal tidak dalam keadaan membaca kalimat tauhid, nggak baca. Iya. Kan pada saat Abu Thalib nazak sakaratul maut, kan Nabi menjenguk pamannya. Ternyata di dalam ruangan itu sudah terdapat gembong kafir Quraisy. 1 Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah. 2 gembong tokoh kafir Quraisy ada di situ. Maka Nabi membisikkan ke telinga pamannya Abu Thalib. Nabi berkata, ya ammu, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan membela paman. Nanti di hari kiamat, aku keponakanmu akan membela paman, bersaksi di hadapan Allah. Maka temannya yaitu Abu Jahal, temannya Abu Thalib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah gak mau ketinggalan. Dia juga membisikkan ke telinga Abu Thalib. Cuman bisikannya, ya Aba Thalib, hatarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apakah kamu benci, tidak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib? Lu siapa Abdul Muttalib? Bapaknya Abu Thalib, kakeknya Nabi. Lu memangnya kenapa Abdul Muttalib? Paganisme, nyembah berhala. Nyembah berhala. Apa kamu benci sama ajaran agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Lalu kemudian singkat cerita, maka Nabi berulang-ulang ngajarkan. Terakhir, maka Abu Thalib berkata, wahai Muhammad, andai kata ucapan yang kau ajarkan itu, ketika aku ucapkan, aku tidak dibenci oleh orang-orang Quraisy, aku tidak dikucilkan oleh orang-orang Quraisy, niscaya kalimat yang kau ajarkan itu akan aku ucapkan. Berarti dia ini model beragamanya gak enak ambil uang, sungkan ambil. Nah, itu beragamanya memakai ewok begitu. Makanya orang beragama nggak boleh kayak Abu Thalib. Gak enak aku gak teko. Nah, ya kayak gini nih. Jadi orang itu harus punya sikap, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang itu nggak benar, ya jangan diikuti. Ya, meskipun kita dikucilkan se-RT, ya, nggak masalah.
ya. Yang penting kita mencari ridhonya Allah. Jangan mencari ridho manusia dengan mendatangkan kebencian dari Allah. Carilah ridho Allah sekalipun saat dunia tidak suka dengan kita. Nggak apa-apa. Seperti itu mestinya. Nah, baik. Kita sekarang kadang-kadang itu yang sering dikorbankan itu Allah dan Rasulnya. Itu mesti dikorbankan. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Jadi intinya mereka yang beragama Islam saat meninggalnya. Abu Thalib tereliminasi. Terakhir yang nomor berapa berarti? Ciri-ciri sahabat disebut sahabat nomor berapa? 4. Yang nomor 4 adalah mereka orang-orang yang tidak termasuk, mereka yang tidak termasuk gitu aja. Mereka yang tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Nabi. Itu nggak masuk sahabat itu. Mereka ya yang tidak termasuk ya, tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Nabi. Loh, contohnya apa? Siapa? Jadi kalau Nabi masih hidup waktu itu, mohon maaf ya, dia ketemu Nabi, lihat Nabi, sudah. Dia melihat Nabi, hidup di zaman Nabi. Ternyata dia termasuk kelompok yang diusir oleh Nabi. Maka dia tidak termasuk sahabat. Padahal lihat Nabi loh, ketemu Nabi, tapi diusir oleh Nabi, nggak masuk sahabat. Siapa itu Ustaz? Kaum banci, bencong. Jadi dulu di Madinah itu ada bencong, Bapak Ibu sekalian, banci. Ya, laki-laki yang menyerupai wanita. Makanya tidak ada sahabat bencong, itu nggak ada. Hendel, lembeng, nggak ada. Nggak ada sahabat yang lemah gemulai, nggak ada. Dan ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu, mereka kaum banci itu sudah ada di Madinah. Sama Nabi awalnya dibiarkan. Ketika mereka berada di tengah-tengah kaum laki-laki, karena itu memang yang disukai banci, mesti mendekati laki-laki, begitu. Sama Nabi diperhatikan dari kalimat yang keluar dari lisannya, itu arahnya mesti arah yang jorok. Arah yang jorok. Arah jorok. Bapak Ibu tahu statement yang keluar dari mulut Nabi, statement yang keluar dari lisan Nabi. Kata Nabi, keluarkan orang ini dari Madinah sampai dia sembuh, maka dia boleh lagi ke Madinah. Keluarkan dia dari Madinah sampai dia sembuh, maka boleh balik lagi. Di negeri kita enggak, malah dikasih panggung, ya, malah diberikan aplaus, ratingnya tinggi, malah kalau di jalan-jalan dipakai bahan candaan, ngamen bencong, ya, malah dikasih candaan. Itu di zaman Nabi, diusir itu, enggak boleh tinggal di Madinah. Itu yang mestinya di negeri kita diterapkan itu mestinya. Jadi enggak ada kaum-kaum seperti LGBT kayak gini, enggak ada. Tapi di negeri kita malah difasilitasi, menyukai sesama jenis. Ustadz kok malah ngomong difasilitasi? Kok ngomong begitu Ustadz? Contohnya apa negeri kita memfasilitasi? Maaf ini ya, saya minta maaf sebelumnya. Salah satu contoh aja. Bapak Ibu pernah enggak mendengar ada istilah gemblak? Reok, Ponorogo kan? Gemblak. Ya, pemuda kencur yang dikawin oleh para warok. Kan gitu kan? Itu kan simbol LGBT itu. Ayo. Reok. Itu. Pemuda kencur yang dikawin oleh warok. Kan gitu. Itu tariannya dan seterusnya. Itu simbol LGBT. Dan di negeri kita itu sempat terjadi apa yang menimpa kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom. Itu di desa Legetang tahun 50-an. Tahun 50-an itu gunung itu langsung berpindah. Iya, menutupi satu desa itu, habis satu desa itu. Sudah terjadi di negeri kita ini, sudah terjadi, ibu-ibu sekalian. Ternyata sekarang diulang kembali. Makanya LGBT itu lesbian, gay, bisex, transgender itu penyebab LGBT juga. Apa penyebab LGBT? Penyebab L-nya longsor, G-nya gempa, ya, B-nya itu banjir, T-nya tsunami.
Paham? LGBT, lesbian, menyukai sesama wanita, ya. Terus G-nya G, menyukai sesama lelaki, bisex, transgender. Ini akan menyebabkan LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami. Itu penyebabnya. Pas ya? Pas. Mau pakai ilmu gatuk memang. Ya, cocokologi ya, gadokologi. Ya. Tapi pas kan? Ya memang itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimah. Jadi tidak ada, kembali ke materi kita, sahabat yang banci itu tidak ada. Ya, nggak ada. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi itu yang pertama, mengikuti jejak para sahabat supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mengikuti jejak para sahabat itu supaya kita terhindar dari ancaman api neraka, menjadi kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen tahu? Saya tunjukkan dalil. Ini masih nomor 1, ngikuti jejak para sahabat. Saya belum beranjak ke nomor 2, belum. Coba minta tolong dibacakan saja. Saya carikan dulu. Saya carikan nomornya Tirmidzi, karena saya nggak bawa Tirmidzi. Nomornya 2641, 2641. Kita dengarkan 2641. 2641. Iya. 2641 dari Abdullah bin Amru. Silakan. Ayo. Ya. Dari Abdullah bin Amru. Baca. Ya, ulang lagi dari Abdullah. Kan ada kan? Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an. Rasulullah, baca sholawat supaya kita dapat pahala baca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut, silakan. Terus lanjut. Terus. Sehingga apabila di antara mereka Bani Israil ada orang yang mendahului terus maka nah, jadi kata Nabi, sungguh nanti akan tiba satu masa di mana Bani Israel itu mereka melakukan zina itu terang-terangan, ya terang-terangan. Nanti umatku akan melakukan seperti itu juga. Ternyata yang Nabi sampaikan terbukti. Ya, yang namanya zina itu sekarang seperti sesuatu yang lumrah, bahkan diupload, di-share di YouTube, di beberapa media sosial, seperti bangga melakukan itu. Itu nggak boleh itu. Itu ciri Bani Israel seperti itu. Umatku nanti akan ada yang seperti itu. Ternyata yang Nabi sampaikan keluar semuanya. Lanjut teruskan. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Lanjut. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, perhatikan ya. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Teruskan. Nggak usah pakai itu deh, nggak usah pakai itu, nggak usah. Nggak usah pakai mic, nggak usah. Semuanya ulang lagi. Semuanya masuk ke dalam neraka. Nah, semuanya masuk neraka kecuali, lanjut. Kecuali satu golongan. Stop. Semua kelompok masuk neraka kecuali cuman satu golongan saja. Nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mic. Kecuali satu golongan. Berarti yang masuk neraka berapa golongan? 72. Yang satu selamat masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang selamat masuk surga ini. Ya. Yang 72 golongan masuk neraka. Lalu sahabat bertanya. Lah ini yang penting. Silakan. Ayo. Para sahabat bertanya. Apa pertanyaan para sahabat? Silakan.
Siapakah mereka wahai Rasulullah? Golongan yang selamat itu, yang masuk ke surga. Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Silakan. Beliau menjawab, mereka adalah golongan yang mana aku dan para sahabatku berpegang teguh kepadanya. Golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Makanya kalau kita mengikuti jejak para sahabat, maka kita terhindar dari kelompok-kelompok yang diancam dalam neraka. Waliyadzubillah. Lah 72 golongan itu siapa saja Ustaz? Ya, siapa saja? Ini ada materi khusus tentang hal ini, insya Allah di lain kesempatan kita akan sampaikan ya. Baik, kita mencoba untuk menuntaskannya. Sekarang yang nomor 2. Amalan yang mendatangkan ridha Allah. Nomor 2. Yang nomor 2 adalah beriman disertai dengan beramal soleh. Beriman kepada Allah disertai dengan beramal soleh, maka Allah akan ridho kepada kita. Jadi mohon maaf ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bapak ibu jangan membayangkan yang namanya iman itu hanya sebatas di lisan. Enggak, iman itu juga butuh dibuktikan. Iman itu bukan di lisan dan diyakini dalam hati tok. Enggak, iman itu harus direalisasikan dengan amal soleh. Ya, seperti itu. Jadi baca syahadat, lihat Bapak Ibu, rukun Islam itu, rukun Islam kan ada 5. Satu kan membaca 2 kalimat syahadat. Itu syahadat bukan hanya diucapkan, sama bukan hanya diyakini. Saya bersaksi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan saya bersaksi, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu diucapkan. Terus dia meyakini, hanya Allah yang patut untuk disembah, hanya Allah yang wajib kita sembah. Selain Allah, maka ini semua harus ditinggalkan. Hanya mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka akan tersesat. Itu bukan hanya di lisan, tapi betul-betul harus action, diamalkan. Makanya beriman dan beramal soleh. Tak tunjukkan dulu nanti dalilnya, setelah itu saya jelaskan contoh-contoh realisasi di masyarakat kita. Silakan dibuka mana dalilnya orang itu beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Allah memberikan ridhonya, mendatangkan ridhonya Allah. Dalilnya Quran surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu surat nomor berapa? 98. 98. Quran surat Al-Bayyinah 98. Ayatnya ayat 7 dan 8. Ayatnya ayat 7 dan 8. Kita dengarkan surat Al-Bayyinah surat 98 ayatnya 7 dan 8. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. Silakan terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Itu syaratnya itu beriman dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan. Lanjut. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Lanjut balasannya ayat 8-nya, ayat 8 balasannya. Balasan mereka di situ mereka yang surga ada. Terus Nah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. bagaimana mereka di surga itu? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lanjut poinnya. Allah ridho terhadap mereka
Loh, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan orang kalau beriman dan beramal soleh mendatangkan keridhoannya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh. Nah, ini tak kasih contoh. Bapak Ibu pernah dengar tidak ada hadis bunyinya begini? Bunyi hadisnya begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, terus fal yukrim dhaifah. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman loh ini iman kepada Allah dan hari akhir. Ana ulang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Loh. Coba beriman kepada Allah, rukun iman nomor berapa? 1. Beriman kepada hari akhir, rukun iman nomor berapa? 5. Iman kepada hari kiamat. Teksnya lihat, teksnya. Perhatikan baik-baik ini. Kita serius ini ya, perhatikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, rukun iman nomor 1. Dan hari akhir, rukun iman nomor 5. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Berarti iman itu bukan sekedar klaim pengakuan tanpa pembuktian. Iman itu harus dibuktikan. Makanya kalau ada orang Islam mengaku beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, tetapi tidak pernah memuliakan tamu, pelit, gak gelem didayoi. Ada enggak yang seperti ini? Maka imannya dipertanyakan. Tanda tanya. Terus katanya Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Jadi kalau ada di masyarakat kita KTP Islam mengaku orang beriman tapi ambek tonggo gak beres, ya. Terus ndak akur, gesekan terus. Entah karena lisannya suka ganggu tetangganya, entah karena perbuatannya bikin tetangganya nggak nyaman, maka imannya tanda tanya besar. Terus ada lagi kan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan Auliyaskut, kan begitu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Jadi kalau ada ngaku Islam, Muslim, KTP Islam, ngaku orang beriman, ternyata lisannya jorok, lisannya kotor, lisannya yang keluar suka menyebabkan banyak orang yang terlukai hatinya, maka imannya tanda tanya besar. Ya, oleh karena itu ada lagi. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Jadi kalau ada di masyarakat kita mengaku muslim, mengaku orang beriman, tapi ribut sak duluran, tidak pernah akur sama family, imannya tanda tanya besar. Iman itu harus action, dibuktikan, bukan sekedar di lisan sama diyakini dalam hati, tapi dibuktikan. Termasuk tadi itu, beriman dan beramal. Ya beriman dan beramal soleh. Lah beramal soleh itu contohnya kayak apa? Ya sholat, itu beramal soleh. Zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, sodakoh, itu semuanya amal soleh, ibu-ibu sekalian. Termasuk taklim ini, panjenengan taklim nuntut ilmu, ini amal soleh. Amal soleh, amal itu perbuatan soleh yang baik, perbuatan baik ini. Bakti sama orang tua, amal soleh. Taat sama suami, amal soleh. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa yang mendatangkan keridhaan Allah?
Nomor tiga. Yang nomor tiga, nah ini ya, nomor tiga, nomor 4, dan nomor 5 dalilnya jadi satu. Nomor 3 dulu kita tulis, nanti dalilnya jadi satu itu. Nomor 3, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, gitu aja. Disingkat gitu aja, sama saja. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Ini. Terus yang nomor 4, berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya tali Allah, maksudnya adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Itu maksudnya tali Allah. Saya ulang, berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya tali Allah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam hidupnya, dalam segala aspek kehidupan. Ya. Terus yang nomor 5, betul ya, nomor 5 ya, betul ya. Tidak berpecah belah. Tidak berpecah belah. Jadi selalu bersatu, tidak berpecah belah. Jadi kalau kepingin tidak berpecah belah, ya mengembalikan semua perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kelar itu, selesai. Kembalikan semua masalah perselisihan kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kelar urusannya nanti. Baik. Jadi nomor 3 tadi apa? Mentauhidkan Allah dan tidak melakukan syirik. Yang nomor 4 apa? Berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya apa tali Allah? Menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam aspek kehidupan, segala aspek kehidupan. Yang nomor 5 terakhir, tidak berpecah belah. Maksudnya apa? Mengembalikan semua perselisihan kepada siapa? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Muslim. Mana Sahih Muslim? Saya bawa kok Sahih Muslim. Ya, ada ya. Minta tolong agak cepat nyarinya, nomor 1696. 1696 Sahih Muslim. Sahih Muslim 1696. Ya. Isinya, jadi Allah itu ridha. Nah ini saya bacakan dulu teks Arabnya. Ya, saya bacakan karena itu diterjemahkan menyukai. Sebentar, saya bacakan teks Arabnya. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, sebentar. Nomor berapa tadi? 1696, betul. 1696. Nah, sebentar. Ini ya, saya bacakan. Nah, ini teksnya. Innallaha yardha. Loh, yardha berarti ridha. Ya. Innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Ulang lagi, silakan. Sesungguhnya Allah itu ridha kepada 3 perkara dan Allah itu benci 3 perkara. Yang diridhai Allah 3, yang dibenci 3. Saya mau tanya, lawannya benci itu apa? Cinta suka. Berarti ridha itu artinya apa? Cinta suka. Allah mencintai 3 hal, Allah menyukai 3 hal, Allah benci 3 hal. Sekarang kita akan lihat yang diridhai Allah, yang disukai Allah, yang dicintai Allah. 1, fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. 2, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. 3, wala tafarraqu. Nah, silakan, ayo. Jadi yang diridhai Allah, 1 menyembah Allah, terus
Jangan melakukan syirik. Nomor 2, hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan agamanya. agama Allah yaitu Quran dan Sunnah, tali Allah. Yang nomor 3, Hendaklah kamu jangan berpecah belah. tuh, jangan berpecah belah. Itu yang disukai oleh Allah. Sekarang saya yakin Bapak Ibu penasaran, sing dibenci itu apa Ustadz? Karena tadi sudah disinggung, yang disukai Allah, Allah ridho 3, Allah benci 3. Kita baca ya, tapi jangan dimasukkan nomor ini. Jangan, ini cuma sekedar tambahan. Yang dibenci Allah 3. Ya, apa saja? Silakan. Allah membenci Allah membenci satu, 1, banyak desas-desus. banyak desas-desus, gosip. Bisa menurut jari ini anu iku ini, jari ini anu, jari ini. Bahkan orang yang nyampaikan itu sampean tak warai, tapi ojo ngomong-ngomong lo ya, ojo ngomong-ngomong ini. Ojo lo ya, ojo ngomong-ngomong iki. Amanat ini. Iya apa? Iku ternyata begini. Orang ini ngomong, ya tak warai, ojo ngomong-ngomong tapi. Terus ojo ngomong-ngomong. Itu desas-desus, gosip. Allah paling gak suka. Makanya ibu-ibu kalau kumpul sama ibu-ibu terutama, terus kemudian lagi belanja, lagi apa, yang dibicarakan perihalnya orang, rumah tangga orang, maka tolong stop. Ya, maaf Bu, jangan dibenci oleh Allah. Maaf ya, maaf Bu, telinga saya puasa Bu, maaf. Itu mestinya. Kenapa? Langsung pergi ya? Iya. Gak apa-apa kita dicap sok ustadzah, sok nyai, gak apa-apa. Kenapa? Ya di rumah saja. Ya, makanya kalau cari teman-teman yang soleh, teman yang soleh itu nggak mungkin ngerasani. Nah, yang dibicarakan itu adalah taklim, kajian tentang agama. Ini hukumnya apa? Nggak pernah ngomong dan seterusnya. Gitu ya. Kadang-kadang rata-rata begitu, terutama ibu-ibu ini ya. Saya menurut bujuni mulai. Ini paling dibenci oleh Allah, desas-desus. Ya. Terus nomor 2 Pak, yang dibenci Allah. Lanjut. Banyak bertanya. Terutama kakean takon. Ya. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau pertanyaannya manfaat, nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang nggak manfaat. Contohnya Ustadz, pertanyaan yang nggak manfaat. Misalnya nih, Ustadz saya mau tanya apa? Yang ditanyakan, mana lebih dulu antara ayam dengan telur? Nggak usah dijawab kayak gini. Ini nggak manfaat yang kayak gini. Tanyalah yang bermanfaat. Jangan bertanya yang tidak bermanfaat. Karena ada orang itu sudah dijelaskan itu terus ya. Saya sering mendapatkan gitu. Awalnya salam dia. Salamnya pakai stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stiker. Dik. Iya, saya jawab pakai stiker juga. Waalaikumsalam. Share. Ya, sama nggak apa-apa ibu-ibu, boleh seperti itu ya. Bahkan kita nggak jawab stiker, kita jawab di lisan nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau enggak, supaya dia enggak kita balas dengan stiker juga. Sudah, baru tanya sekali, Ustadz hukumnya wanita itu kalau begini itu bagaimana Ustadz? Ya, sudah saya jawab begini. Ini tak kasih dalil. Tanya lagi. Ya. Itu, oh gitu iya. Nah terus kalau begini apa hukumnya? Oh terus ini, habis waktu saya untuk ini, ya habis. Mana saya harus baca Al-Quran, mana harus saya baca kitab-kitab para ulama, habis entek kalau ngurusi kayak begini, nggak kelar-kelar. Betul, ya sudah tak kasih kesempatan satu lagi. Itu diperbolehkan, dalilnya itu ini, riwayat ini, sah. Oh baik Ustaz, jazakallah khairan. Tak pikir selesai, ting keluar lagi. Soalnya gini Ustaz, ada itu kalau begini bagaimana? Ya ini ya, ini enggak, sudahlah, tanya itu sekali ya, jangan terlalu banyak bertanya ya, seperti itu. Baik, jadi banyak bertanya, terutama pertanyaan yang tidak manfaat. Terus yang nomor 3 yang dibenci, Menyanyiakan harta, membelanjakan harta tidak sesuai dengan ketentuan agama dan pemborosan. baik, pemborosan, boros, suka beli barang-barang yang branded, itu, suka beli tapi tidak pernah dipakai. Oh, ya, suka ngumpulkan tapi tidak dimanfaatkan, alias nyusu. Ya, ada enggak? Tahu nyusu ya? Ya, itu. Apa itu suka ngumpul Tupperware atau apa? Itu ya. Itu ngumpulkan enggak pernah dipakai.
Ya, panci sak panci apa sampai banyak itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ya, seperti itu. Lebih baik yang sudah ada berikan kepada orang lain supaya dimanfaatkan, Anda dapat fadilah. Seperti itu. Baju itu Masya Allah, buka almari full. Ya. Ini baik. Jadi jangan melakukan pemborosan. Terutama dalam hal ini dia punya hobi yang mahal-mahal. Hobinya mahal. Contohnya apa hobi mahal itu? Ayo, contohnya kayak apa? Punya hobinya itu hobi yang mahal, nggak murah itu. Mungkin ya, itu mahal itu. Terus lagi misalnya hobinya itu hobi ya mobil dan seterusnya, ya apalagi mobil-mobil antik itu tidak murah, itu mahal. Maka pemborosan, toh itu juga cuma sekedar pajangan, nggak dimanfaatkan. Allahu Akbar. Kecuali kalau memang dia bisnis jual beli, beli jual. Ini tidak cuma pajangan, apa manfaatnya? Hati-hati, Allah benci dengan orang seperti ini. Ya, jangan bersikap boros itu temannya siapa? Siapa? Lu tahu gitu loh dalilnya. Ya, tahu semua. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 6. Betul nomor 6? Nomor 6. Nomor 6 adalah nomor 6. Memuji Allah. Memuji Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid. Memuji Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid. Ya. Mengucapkan kalimat tahmid sesudah makan dan minum. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf kalau kita setelah makan ucapkan alhamdulillah. Setelah minum alhamdulillah, supaya mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Itu ada dalilnya ini. Sebentar lagi kita dengarkan dalilnya. Kitabnya saya bawa. Jadi saya ulang. Memuji Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Cukup alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Itu aja. Ustadz kalau sendawa gelegeen. Alhamdulillah. Gak ada tuntunannya. Gak ada. Kalau bersin hamdalah. Alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamukallah. Yang bersin mendoakan. Yang mendoakan dia, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu kalau bersin. Sendawa gelegeen, alhamdulillah, nggak ada tuntunannya, nggak ada. Tapi setelah makan, setelah selesai nih, alhamdulillah, meskipun nggak gelegeen. Atau setelah minum, alhamdulillah. Mana dalilnya? Memuji Allah setelah makan dan setelah minum. Dalilnya, ayo dibuka kitab yang saya bawa, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Jilid 4. Ada kan? Nomornya 2165. 2165. Sahih Targhib wa Tarhib 2165. Ya, silakan. Ayo baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ya isi sabdanya. Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alayha wa yashraba syarbata fayahmadahu 'alayha. Silakan. Sesungguhnya Allah benar-benar menikahi. Ulang lagi, Pak. Sesungguhnya Allah benar-benar menikahi seorang hamba. Yang Apabila ia makan satu makanan, lalu dia memujinya atasnya. terus. Dan dia minum satu minuman, lalu dia memujinya atasnya. Nah, Allah itu ridho, suka orang yang setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Iya, bukan nyacat, bukan. Dikasih kotaan. Koyo asin koyo iki ya. Asin. Tapi habis itu, habis, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi jangan suka
mencela makanan. Jangan. Suka kata Nabi makan, kalau nggak suka jangan dimakan, jangan disentuh. Seperti itu. Baik. Dan jangan mencela makanan, karena Nabi tidak pernah mencela makanan. Jangankan makanan, orang aja nggak pernah dicela, apalagi makanan, nggak pernah. Suka dimakan, nggak suka nggak komen. Ya kan banyak suami zaman sekarang ini sudah dimasakan, kok masak apa? Masak Bali. Begitu dilihat, kok gak abang ini Balimu? Iya. Setengah rodok hijau, bukan Bali berarti hijau. Ya. Kok enggak merah? Mungkin dia enggak tahu Lombok ini mungkin, tapi sekarang nggak mahal kan? Nggak mahal. Ya, seperti itu. Ya, mungkin namanya orang pas capek mungkin. Ya, awalnya dan seterusnya. Ya, maka harus dimaklumi. Ya, jadi saya kembali memuji Allah dengan mengucapkan kalimat apa tadi? Alhamdulillah. Sesudah makan dan minum. Sekarang yang nomor berapa? 7. Yang ke-7 adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang tadi itu dalilnya yang ada di kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 2 itu ada di situ. Yang panjenengan sudah catat, ridhallah fi ridhal walid wasaktullah fi sukhtil ya walid. Ya, keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Murkanya Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi tidak perlu dibaca ulang karena itu yang kita bahas itu. Terus yang nomor 8 adalah bersiwak. Memakai siwak. Tahu siwak? Punya kayu, yarhamukallah. Punya kayu siwak? Hah? Punya ya. Sebenarnya siwak itu, kayu siwak itu tidak harus identik dengan kayu arak, sehingga Bapak Ibu harus mencari ke tempat toko-toko perlengkapan haji umroh, atau kalau umroh ya kita beli di depan Masjid Nabawi atau depan Masjidil Haram. Tidak harus itu. Katanya para alim ulama, yang namanya siwak itu ranting-ranting yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan siwak. Ustadz, sekarang ini kan sudah ada si gosok gigi sih Ustadz, pasta gigi, apa enggak cukup itu? Nggak bisa. Siwak berbeda dengan pasta gigi. Pasta gigi pakai odol, pasta gigi itu butuh air dan butuh tempat melakukannya. Sedangkan siwak lagi taklim begini bisa. Mau sholat sebelum takbiratul ihram bisa. Gak butuh air, gak butuh tempat. Tapi kalau pakai odol, ada kira-kira majelis taklim terus kemudian sampai muru semua, ada. Maka butuh tempat kamar mandi, butuh air untuk kumur, betul tidak? Siwak tidak butuh air untuk kumur, tidak butuh tempat. Makanya jangan disamakan, beda ini. Ya, jadi ranting-ranting, tapi ada syaratnya. Katanya para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi syarat yang pertama harus lembut, sehingga batang atau akar kayu yang keras tidak boleh digunakan, sebab bisa merusak gusi dan gigi. Ya, terus kemudian syaratnya berserat. Jadi rantingnya itu berserat. Ya. Jadi sifatnya basah, dia tidak kering. Yang ketiga, seratnya tersebut kalau kita gosokkan tidak berjatuhan, beramburan di mulut kita. Itu syaratnya. Jadi ranting-ranting sekitar bisa kita jadikan siwak. Habis pakai itu terus pakai odol, nggak masalah. Tapi kalau dikatakan nek wis odolan pakai pasta gigi, ya nggak usah. Oh enggak, beda ini. Perlakuannya beda. Ya, baik. Bahkan itu siwak itu ada cairannya. Sekali cairannya itu tertelan, itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya itu kalau tertelan, maka siwak itu memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya adalah sekian banyak keutamaan. Di antaranya yang bisa kami sampaikan adalah, ya, banyak ini keutamaannya, yaitu membuat akar gigi menjadi kuat, memperkuat, membersihkan gigi, melemaskan lidah. Jadi kalau kita baca Quran supaya lemes,
Itu. Terus kemudian mencegah gigi keropos, mengharumkan mulut, menjernihkan otak cairannya itu kalau tertelan, dan menambah nafsu makan, menghilangkan dahak, menjernihkan suara, mempertajam pandangan mata, menyehatkan lambung, mengusir kantuk. Manfaatnya banyak. Siwak ini terbukti, bahkan siwak itu diakui oleh WHO. WHO, Badan Kesehatan Dunia, betul ya WHO itu ya. Nah itu diakui. WHO merekomendasikan siwak untuk menyikat gigi. WHO ini. Ya. Maka dalam hal ini siwak loh ya, bukan apa itu siwak F itu. Ini merek ini, ya bukan. Ya itu odol itu. Ini kayu siwak. Saya lupa ada di mobil. Ya, saya lupa nggak saya bawa tadi kayu siwak. Dan itu bisa dipakai sekali, 2 kali. Setelah itu ujungnya dipotong. Setelah dipotong terus dicaca lagi pakai pisau boleh, atau digigit-gigit pakai gigi sehingga dia menjadi serat-serat. Terus digosokkan. Dipakai sekali, 2 kali, dipotong lagi. Jadi satu kayu itu bisa dipakai beberapa kali. Bisa dipahami ya? Baik. Tolong dimiliki. Orang kalau bersiwak mendatangkan ridhonya Allah. Dalilnya mana? An-Nasai. An-Nasai. Sunan An-Nasai. Nah ini minta tolong dibacakan. An-Nasai. An-Nasai sebentar. An-Nasai. Nah ini. An-Nasai nomor 5. Sunan An-Nasai nomor 5. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah. Dari Aisyah. Silakan dari Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siwaku madharatun lil fami mardatun lirrabbi. Silakan. bersiwak mendatangkan kewangian mulut dan mendapat ridho Allah. Tuh, bersiwak bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jelas sekali kan? Terus terakhir penutup nomor berapa sekarang? 9 ya? 9 sampai 9 aja. 9, wanita yang mendapatkan ridho suami, maka dia diridhoi oleh Allah. Wanita yang diridhoi oleh suaminya, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Oh, ini ya. Mana dalilnya? Tulis dalilnya. Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nomornya enggak saya bawa ini, jilidnya jilid 3 ini. Ibnu Majah nomor 1854 sebentar, 1854 Ibnu Majah. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah 1854 nomor asli Ibnu Majah 1854 Ibnu Majah. Silakan baca yang keras Bapak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Ya, hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Wanita mana saja yang bawa sini, wanita mana saja yang dia mendapatkan ridho dari suaminya, ya wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Itu teks Arabnya, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah, dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya ridho kepada wanita tersebut, maka wanita itu dijamin masuk surga. Jadi kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka carilah ridho suami. Ibu-ibu pengen tahu enggak? Disebutkan, iya disebutkan wanita-wanita
wanita-wanita yang nanti ketika di akhirat dia disuruh memilih 8 pintu surga mana saja yang ia sukai. Salah satunya, wanita ini adalah salah satunya. Mereka kaum wanita, istri yang ketika akan tidur dia memegang tangan suaminya. Lalu dia berkata kepada suaminya, tolong aku diridhoi. Maafkan aku dan aku butuh ridhomu. Aku tidak mungkin bisa tidur nyenyak kecuali dengan ridhomu. Jika hari ini ada kata-kataku, masakanku, apapun ya yang bikin hatimu tidak nyaman, maafkan, aku minta ridhomu. Itu kalau suaminya, iya tak maafkan, aku ridho. Itu kalau dia tidur meninggal dijamin masuk surga. Silakan dipraktekkan. Insya Allah suaminya kaget nanti. Kemarin kon 20 tahun kon Nabi. Ya. 20 tahun kamu nikah sama aku, baru kali ini mau tidur hati tanganku dicekeli bisa ya. Gitu ya. Seperti itu ya. Terus aku minta maaf barangkali masakanku hari ini tidak enak, lisanku bikin kamu tidak nyaman, tolong kau ridho, tolong. Pasti kaget, beneran. Nek iso tiap hari kon taklimo terus. Suruh taklim terus itu. Baik. Jadi apa ini? Ibu-ibu pasti dalam hati bertanya, Ustadz, gimana caranya istri itu, Ustadz, yang dilakukan istri supaya suaminya itu ridho? Ya, cara istri agar suami ridho dan suami tidak berpindah ke lain hati. Itu caranya ada 11. Apa saja insya Allah di lain kesempatan akan kami sampaikan. 11 cara istri agar suami ridho dan tidak berpindah ke lain hati. 11 cara. Insya Allah kesempatan-kesempatan yang akan datang saja. Insya Allah. Demikian, ini waktunya soalnya. Ya. Apa perlu disebutkan? Oh, singkat ya wis. Ya, singkat ya wis sudah kadung Ustaz ditutup. Enggak apa-apa dibuka lagi ya. Singkat ya? Singkat. Yang pertama nih, yang 11 ini ya. Saya singkat aja tanpa dalil ya. Yang penting ibu-ibu tahu. 1, mendalami ilmu agama. Senang ikut taklim itu, senang terus. Suaminya pasti suka lah. Istrinya rajin taklim, Masya Allah, ilmu agamanya. Senang. 1, mendalami ilmu agama. Tapi jangan kemudian terus bu, suami terlantar. Isu taklim taksim sampai jam 11. Mari dur les bahasa Arab. Sampai asar, habis asar tazkiyatun nafas musola az-zaitun sampai maghrib. Suaminya terus aku gimana nopo? Jangan bu, ya tetap kewajiban tetap bu ya, tetap. Ini ya 1, mendalami ilmu agama. Nomor 2, taat dalam kebaikan. Taat dalam kebaikan. Jadi mentaati suami tapi yang baik. Jangan kalau perintahnya menyelisih Quran terus kita mentaatinya. Jangan. Taat dalam kebaikan. Itu mentaati. Ya. Taatnya itu tanpa tapi loh bu. Tanpa tapi loh ya. Sebab ada wanita itu taat pakai tapi. Contoh wanita, ada wanita seperti ini, tapi di sini nggak ada, insya Allah di sini. Dia bilang sama suaminya, Bang, Mas, aku taklim besok ya. Jam berapa kau taklim? Insya Allah besok jam 9. Besok kan kamu nggak kerja, tanggal merah kan? Boleh nggak aku besok ikut taklim? Sampai jam berapa? Insya Allah sampai jam 11, sampai 11. 11 aku nyampe, durungnya dulu wis omah. Oh iya, insya Allah. Nggak apa-apa, berangkat toh. Aku tak di rumah. Baik. Itu pulang nyampe rumah jam 1 siang. Kata suaminya, tekon dia koni. Katanya taklim sampai jam 11, ini jam 1 siang. Iya, aku tadi itu Mas, setelah taklim ada kabar temanku sakit, makanya rame-rame nyambangi temanku di rumah sakit. Wis mesisat, nah ini ilmu mesisat ini. Ini pakai terusan ya kayak gini nih, pakai terusan.
Mestinya telepon dulu. Aku ini mau sama teman-teman. Setelah taklim nyambangi temanku yang sakit off nama. Kau izinkan apa enggak? Itu kalau suaminya berkata pulang ke rumah, nanti kalau pengen jenguk tak antar no. Aku yang antarkan kamu ke rumah sakit. Jangan khawatir, tak antarkan. Tapi sekarang kau pulang dulu. Itu mestinya samina. Ini enggak, pakai nawar biasa. Wis lah mas iki lah ambil area wong apa ini orang banyak. Masa ya wis tak masak no, wis tak cepat-cepat no, gitu ya. Nawar atau tidak ini? Yaitu namanya taat pakai tapi. Nggak pakai tapi. Suruh pulang, iya pulang. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah nggak bisa. Insya Allah bisa ya. Ini jangan nawar. Tiga. Segera penuhi ajakan suami tanpa menunda-nunda. Engkau sih mas, oh nggak bisa. Jangan menunda. Segera penuhi ajakan suami untuk memenuhi hajatnya ya, hasratnya. Penuhi. Meskipun ibu-ibu lagi di dapur, tinggalkan masakan itu. Nah kalau gosong daripada di akhirat gosong, ya penuhi, ya jangan ditunda. Engkau sih, ya seperti itu. Baik, penuhi ajakannya, jangan ditunda-tunda. Sebab ada wanita, besok dia hari Kamis, mas aku besok tak puasa Senin Kamis mas ya. Kamu izinkan enggak? Kamu besok puasa enggak? Aku enggak puasa, aku tak istirahat besok di rumah. Oh iya, kamu izinkan? Enggak apa-apa, kamu puasa Senin Kamis. Kira-kira jam 4:30 sore, suaminya, aku pengen kau temani. Dia minta hajatnya dipenuhi. Apa kata istri zaman sekarang? Tinggalan moco apa yang buka YouTube ya mas ya? Ya moco buku agama tak tinggalan apa lihat nonton televisi. Terus aja aneh-aneh mari ngene iki lho maghrib. Astagfirullah. Jadi yang benar gimana? Batalkan. Karena tidak ada qadha puasa sunnah, nggak ada. Kecuali kalau Anda bayar utang Ramadan, teruskan, tidak boleh dibatalkan. Nah ini puasa sunnah. Ustaz 4:30 Ustaz. Iyalah, surga Anda mentaati suami, memenuhi hasratnya, ajakannya. Ayo, ya, ayo. Koyo gak usah diterus Ustaz, sebelah sini Ustaz. Kok tambah berat ini, ya, berat ini. Ini baru nomor berapa ini? 3, segera penuhi. Nomor 4, suka berdandan dan tampil seksi. Siapa suami yang nggak suka? Lah ini tidak. Ya. Kalau keluar rumah dandan, yang menikmati Gojek. Begitu pulang ke rumah, minyak tawon, balsem, itu. Ya, jangan. Ya. Berdandan, berhias. Ya, cantiknya ibu-ibu ini bukan untuk netizen, bukan. TikTokan, dinikmati laki-laki yang bukan mahram. Salah, haram hukumnya. Cantiknya ibu-ibu ini untuk suami, bukan untuk orang lain. Ya. Kalau ke taklim biasa saja, tidak usah terlalu merah, sininya biru, pokoknya warna semua ada semua. Mejiku hibinyu. Semua warna ada. Ya. Nomor 5, kona'ah, merasa cukup, merasa cukup. Jadi tidak banyak nuntut, masya Allah. Ya pasti demen lah suaminya. Nggak banyak nuntut, nggak suka sambatan, kona'ah. Itu, nomor 5. Nomor 6, betah di rumah. Ya, lebih banyak di rumah daripada keluar rumah. Kalau keluar rumah itu aras-arasan. Ya, lah ini tidak, tapi tidak ada di sini, di sana. Ya Pondok Maritim Gang Buntu, ya nggak tahu. Ini ya, sana ini di sana, ya. Nggak betah di rumah, pengennya itu keluar terus. Nah ini nggak boleh, harus betah di rumah. Nomor 7. Nomor 5 kona'ah, merasa cukup. Nomor 6 betah di rumah. Nomor 7 adalah penuh kasih sayang dan selalu minta maaf. Aku minta maaf ya, masakanku mungkin ya, aku ndak enak badan, aku minta maaf. Selalu begitu.
penuh kasih sayang dan selalu minta maaf. Ya. Nomor 8. Menasehati suami dengan cara yang baik. Menasehati suami dengan cara yang baik, ya pasti kesemsem. Tapi lihat momennya. Misalnya nih, suami lagi rehat, lagi rileks ya. Maka cara menasihati, mungkin dia sholatnya suka telat. Gimana caranya ya nasihat? Ini kalau langsung dituturi, Mas, sholato, ini pasti ngamuk, egois soalnya. Laki-laki itu dia kadang-kadang banyak egoisnya. Caranya gimana? Saat dia lagi rileks, santai dengan anak-anaknya, tertawa terbahak, deketi dia. Mas, aku ini cinta sama kau. Tapi aku lebih cinta lagi kalau kamu sholat. Itu. Sehingga enak masuknya. Oh iya. Itu. Jangan sholato. Gak sholat lebih neraka sakor. Disiksa, diazab. Oh iya. Itu yang bagus, caranya yang bagus. Ya, seperti itu. Karena suami itu kadang-kadang nggak mau dinasehati oleh istrinya. Ustadz mau ngomong belajar sampai aku, gitu katanya. Ya. Terus yang nomor berapa? 9. Nomor 9, jaga lisan. Jaga lisan. Bikin hati suami itu enak, sejuk. Jadi betah di rumah dia. Jaga lisan. Jaga lisan. Ini insya Allah Ustaz, jaga lisan. Ya memang betul jaga lisan. Tapi mencucunya sak meter. Ya. Ini nggak ngomong, ini nggak benar. Ya, jaga lisan. Bikin suami itu nyaman hatinya. Terus yang berikutnya, yang ke-10, jangan boros. Jangan boros. Jangan suka menghambur-hamburkan harta. Jangan. Suami nggak suka yang kayak begini. Laki-laki manapun. Ya, jangan boros. Terakhir 11. Yang ke-11, bikin perutnya nyaman. Bikin perutnya nyaman. Berikan masakan yang enak. Ya, maka suami tidak akan berpindah ke lain hati. Ya, baik. 11 itu. Jangan dikurangi ya. 11 itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita. Dari hati yang paling dalam kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini hari-hari terakhir Syawal ya. Ya, besok hari terakhir Syawal, 30 Syawal. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.